podcast keliling. Oke, kembali lagi bersama Kim Mojo. 154 Kim yang ada di Surabaya, Kim Metra, Kim Jatim, dan Kim Nusantara. Ketemu lagi dengan Kim Mojo dalam podcast keliling. Saat ini di depan Kim Mojo sudah ada tamu istimewa. Beliau adalah Bapak dari mahasiswa Universitas Veteran Surabaya yang akan mengadakan sebuah kegiatan. Tentunya kita ingin tahu apa sih yang akan dilakukan oleh orang yang kalau saya lihat ganteng banget ya. Oke, selamat pagi Mas Dava. Iya, selamat pagi Bang Ami. Oke, Mas Dava. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol sebentar terkait apa yang nanti akan Mas Dava lakukan di Mojo. Saya masih agak bingung, mungkin bisa sedikit diceritakan atau diceritakan kepada pemirsa yang ada di channel Kim. Oh ya, baik. Oke, mungkin di sini ceritakan secara besar aja ya Mas. Siap. Soalnya di sini kebetulan kami di sini di Mojo di Tuan Mojo ini kebetulan mendapatkan istilahnya kayak kesempatan gitu untuk mengembangkan potensi di sini. Nah, lewat program KKN atau kuliah kerja nyata. Karena di sini kan mahasiswa itu mempunyai peran dalam agent of change gitu. Jadi menggerakkan perubahan untuk tidak hanya mengabdi saja gitu, tapi memberikan kayak impact gitu loh, impact ke masyarakat dan sekitarnya atau lingkungan gitu. Karena di sini kebetulan kami mendapatkan skema desa wisata, maka di sini kami kebetulan mendapatkan potensi, yaitu di potensi Mojo ini kami melihat banyak sekali wisata dan potensi-potensi dan SDM yang di sini saya melihat kami melihatnya juga bagus banget di sini. Nah itu, jadi di Surabaya sendiri ya Mas Dava kan ada 154 kelurahan, 31 kecamatan. Kenapa Mojo yang dipilih? Ya, kebetulan. Wah, menjebak ya. Kenapa Mojo yang dipilih? Kan masih banyak kelurahan-kelurahan yang bagus gitu loh. Apa karena dekat, apa karena gimana? Pastinya bukan karena dekat juga ya. Soalnya kebetulan teman-teman dari sini juga ada yang dari Lamongan. Ada yang dari Lamongan? Iya, ada yang dari Lamongan. Paling jauh itu? Iya, ada juga dari Sidoarjo. Enggak juga lah. Enggak Sidoarjo juga, ada juga yang kos itu juga dari luar Pulau Jawa juga. Jadi bukan dari itu bukan jarak juga sih. Tapi di sini karena Mojo ini kan kami kan ditugaskan menyebar gitu Mas. Ada yang di Lumajang, ada di Mojokerto, ada yang di Probolinggo, dan kebetulan kelompok kami di Surabaya dan di Mojo. Karena pada saat itu juga saya masih bingung kenapa kok di Mojo gitu. Banyak kelurahan juga yang bisa dikembangkan lagi gitu loh. Tapi pada saat kami di Mojo, datang di Mojo dan ketemu Bang Amin pertama kali wah gila, kayak wah udah langsung ketemu Bang Amin dan komunitas informasi masyarakat gitu loh. Dan kebetulan kami melakukan survei, banyak survei dan banyak berinteraksi lah dengan warga-warga sekitar. Dan ternyata itu memang Mojo ini juga sangat berpotensi untuk dikembangkan wisatanya gitu loh. Jadi karena tidak hanya kebetulan ditempatkan saja, namun karena kami melihat secara langsung juga Mojo sangat berpotensi untuk dikembangkan wisatanya gitu. Karena itu ya oke lah di Mojo aja. Di Mojo ternyata akan dikembangkan wisata. Di tengah kota ada wisata. Tentu yang kita tahu wisata biasanya kan di Malang atau di mana alam-alam wisata gitu yang bernuansa alam-alam. Nah ini di tengah kota. Nah itu yang bikin pengen tahu. Nah kira-kira nanti apa yang akan dikembangkan atau dilakukan oleh anak-anak ini dari UPN ini di kampung yang dipilihnya untuk dijadikan wisata tersebut. Kira-kira seperti apa nanti Mas itu gambarannya dari kampung wisata ini? Oh iya. Kata-kata wisata saya penasaran. Baik. Seperti apa ya? Mungkin masih bingung aja kayak di Surabaya tengah kota bisa wisata apa gitu. Dari hal kecil, dari hal yang kita anggap sepele kayak di kota nggak ada wisata mungkin. Betul. Ya. Tapi
Kami melihatnya beda gitu loh. Dari hal kecil, kebetulan kami bertemu dengan Ibu PKK, Ibu Titi. Yeah. Nah, kami wawancara dengan itu karena mungkin dari warga-warga itu kan suka bertanam gitu. Yeah. Mereka dari tempat suka bertanam dan sangat antusias kalau dia bertanam gitu loh. Kenapa bertanam itu bisa dijadikan potensi gitu loh? Kenapa gitu loh? Ya dari bertanam itu kan orang-orang itu kan sekarang kan lagi mungkin zaman-zamannya sumpah gitu loh kalau di WFO, WFH kan sumpah gitu ya. Pandemi udah ini ya. Betul. Tapi kita udah masuk level 1 ini. Nah, masih level 1 lagi nih. Nah, mungkin kan masuk di RT 4, mungkin cuman RT gitu, kecil gitu. Udah bisa dikembangkan wisatanya gitu. Tapi kami lihatnya beda gitu dari bunga telang itu. Nah, bunga telang itu saya baru tahu, orang-orang juga baru tahu. Nah, mungkin kan karena mungkin aja bisa gitu ya, karena rencana kami semoga berhasil dan sukses gitu ya, bisa menarik warga-warga, orang-orang untuk datang di RT 4 di Kelurahan Mojo terutamanya. Dengan ada bunga telang ini kan cuman bunga tapi bisa menghasilkan potensi dan interest tersendiri gitu buat orang-orang gitu ya. Dan beberapa program kami kan ada hias-hiasan juga, hiasan yang kampung. Mungkin orang-orang dengarnya hiasan kampung doang, tapi lihat saja nanti kan kami ada program lebih tersendiri lah. Berarti nanti kalau sepi di sini nggak enak nih. Seru ya. Nggak seru nih. Bunga telang, mau apa nanti pengen tahu apa itu bunga telang? Ya nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Mas Dava dan timnya ini di RT 4 RW 10. Mas Dava, selain tadi bunga telang, Mas Dava sendiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adakah selain itu kan hitungannya pemberdayaan ekonomi masyarakat ya? Betul. Ya apalagi di saat pandemi ini memang masyarakat sangat butuh sekali bimbingan untuk mengembangkan usaha-usaha kecilnya. Betul. Nah, termasuk ya bunga telang ini. Selain itu ada nggak kegiatan lain di anak-anak, di edukasi atau di internetnya atau yang lainnya selain tadi bunga telang itu? Oh tentunya ada. Kalau anak-anak kan juga karena kan mungkin anak-anak juga banyak. Betul. Gitu. Ya kami beberapa program itu adalah pendidikan pertanian. Di mana sini kan orang-orang kan terutama dewasa aja tuh kadang buat bertani susah kan. Lahan jadi kurang bukan terbentur di lahan. Oh iya, tapi kan lahan kan bisa memanfaatkan vertikultur atau hidroponik gitu. Mungkin di RT 4 tuh asli juga saya berpikir dulu kayak itu sempit loh lahannya. Betul. Tapi pada saat dilihat lagi tuh kalau kita lihat lagi gitu ya, ada hidroponik, ada vertikultur, ada mungkin barang-barang bekas tapi dimanfaatkan itu masih banyak lahan kosong sih Mas. Tapi kita bingung buat menariknya gitu loh. Nah, pada saat kita lihat kebetulan sana ada catering bukan catering kayak tempat orang jual makanan juga gitu loh. Nah, itu ada rice bowl kan, itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu dari situ kan mungkin orang-orang dari lahan itu mindsetnya bisa terubahkan gitu loh. Bukan hanya di lahan harus tanah, ya kan tapi kita bisa manfaatkan barang bekas, botol atau ban truk mungkin gitu. Bisa. Berarti jadi, tidak hanya tadi di pemberdayaan ekonomi, di edukasi dan di teknologi ada nggak kira-kira untuk teknologi? Mungkin karena di teknologi ini kan sering saya lihat ya Mas Dava, anak-anak itu sering bermain gadget itu bahkan sampai lupa daratan karena mungkin orang tua keteledoran orang tua atau kurang pengawasan. Itu ada nggak nanti di kegiatan yang nanti akan Mas Dava lakukan di RT 4 RW 10? Ada di edukasi itu. Di edukasi itu masih di edukasi, tapi kalau kita seperti apa edukasinya? Permainan tradisional. Iya, permainan tradisional itu pertama. Yang kedua itu kan tadi pertanian udah. Ini kan permainan tradisional. Nanti permainan tradisional ini kebetulan masih 3 permainan tradisional aja sih yang akan kami sosialisasikan gitu. Tapi nanti kami dari kelompok kami nanti bisa kembangkan lebih lanjut lagi. Kami cari informasi lebih lanjut tentang permainan tradisional yang belum pernah diulik gitu loh. Seperti apa sih? Ada. Salah satu contoh. Kalau yang sering kan engkrang gitu. Ada bola bekel. Terus habis itu ada batok kelapa yang dibuat enggrang itu. Tentunya dengan karena lahan sempit ya di kampung ya, tentunya dengan
permainannya sederhana yang tidak membutuhkan lahan yang besar ya. Kalau sepak bola kan nggak mungkin ya. Ah, jangan. Bisa pecah di rumah Bisa pecah rumah orang ya. Berarti seperti permainan yang sederhana tapi bisa menarik perhatian anak-anak supaya tidak terlalu cenderung ke gadget tadi. Kelereng kan juga kecil. Nah, nanti kami ya masih pikir lagi lah. Tentunya dengan sebuah dikemas dengan cantik mungkin ya. Iya, jadi seseru mungkin, ya menarik mungkin, menarik. biar anak-anak bukan cuma tahu doang. Betul, mungkin betul. bisa kami tinggalkan permainan itu, mereka bisa main sendiri kan. Kebetulan bulan puasa habis ini kan ngabuburit. Anak-anak juga sekarang kan jalan-jalan kan ngabuburit itu kan. Oh dulu kan kita main kelereng, main layangan sampai sore, sampai belakang puasa masih di masjid kan ya. Seperti itu nanti akan dikembangkan. Terus Mas Dava, kira-kira masyarakat sekitar tuh gimana tanggapannya terkait kegiatan ini? Tanggapannya? Apakah di luar respon? ekspektasi ini? Di luar ekspektasi seperti apa Mas Dava? Sangat antusias. Sekali. Berarti sangat menguntungkan Mas Dava ini. Dia tidak sangat salah milih lokasi yang ada di RT 4 RW 10. Seperti apa Mas Dava? Wah, kebetulan tuh aslinya bukan bunga telang aja gitu. Aslinya banyak sampai merembet ke ekonomi. Jadi kayak Bu Titi ini juga kebetulan kami mau membuat ini membuat itu kayak wah ini masih kita kan karena masih mahasiswa ya masih buram lah gambaran di sana. Saya pada saat dibilang Bu Titi, guru kakak lainnya dan tadi juga habis pembukaannya juga banyak antusias warga yang banyak masukan juga gitu lah hama-hama tadi itu. Wah jadi mungkin banyak sekali lah gambaran bisa dilakukan oleh kami karena mahasiswa ini kan harus mengabdi di masyarakat juga kan. Jadi ya sangat membantu juga lah untuk informasi dan ya kami harap dengan adanya tangan dari mahasiswa Universitas Jawa Timur ini bisa sangat membantu persoalan yang terjadi di RT 4 itu. Oke. Tentunya Mas Dava tidak bisa bekerja sendiri. Pasti Mas Dava punya tim. Ada berapa tim nanti yang akan terjun? Kebetulan di sini ada 9 orang, tapi 9 ada 10 orang. 10 orang lah. 10 orang. Kurang lebih 10 orang. Perempuan semua, laki semua? Yang perempuan ada 6, yang laki-laki ada 3. Jadi 9 orang. Tentunya cantik-cantik ya. Oh, udah cantik banget lah. Oke. Ini di sini, di penonton sini. Oke, kita tunggu saja pemirsa wabil khusus warga Mojo apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa UPN terkait KKN yang akan dilakukan selama 3 bulan. Apakah ada perubahan atau tidak setelah kampung tersebut istilahnya apa ya? Dikembangkan oleh mahasiswa adik-adik ini. Nanti kita akan membahas itu lebih dalam lagi dan kita akan melihat dan Kim Mojo juga akan melihat ke lapangan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa ini.